Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi. Aplikasi ini sangat bagus, yaitu untuk merekam pergerakan mouse dan keyboard kita supaya pekerjaan kita lebih ringan. Jadi ketika kita mempunyai sebuah pekerjaan yang berulang dan itu berulangnya secara terus-menerus dan banyak, itu akan lebih efektif dan lebih ringan jika menggunakan aplikasi ini. Jadi ini aplikasinya untuk merekam semua pergerakan atau inputan dari mouse maupun keyboard yang kita punya. Jadi mengerjakan job atau pekerjaan yang berulang lebih mudah dan cepat. Jadi serba otomatis ya, serba otomatis. Kita cuma menunjukkan atau mencontohkan satu kali, terus nanti bisa diulang sampai ratusan bahkan ribuan kali. Jadi ketika kita mempunyai sebuah pekerjaan yang terus berulang sampai ratusan atau mungkin ribuan kali, akan sangat membutuhkan waktu yang lama ketika dikerjakan secara manual. Nah, ini adalah solusinya. Terus inputan mouse dan keyboard terekam secara detail. Jadi mouse arahnya kemana, terus posisinya di mana, keyboard dipencet apa, itu akan terekam. Sehingga nanti ketika kita ada yang kurang, itu bisa diedit. Terus bisa simpan job atau pekerjaan untuk pekerjaan atau job di hari berikutnya. Jadi ketika nanti sudah merekod atau sudah menyimpan, nanti kita bisa play lagi di hari berikutnya. Oke, sekarang contoh pekerjaan yang akan saya contohkan adalah seperti ini. Saya punya database, ini database Mailmerge ya. Jadi Mailmerge dengan data yang 200, isinya adalah 200 record. Di sini sampai 200 ya. Jadi dari data pertama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini kan beda-beda ini. Sampai data terakhirnya adalah data ke-200. Nah, setiap data ini atau setiap halaman, setiap nama, itu akan saya simpan. Saya simpan dengan nama seperti ini, contohnya. Jadi, saya akan menyimpan setiap halaman ini, itu dengan nama adalah seperti ini. 1001, nama siswa ke-1. Terus nanti jika data kedua seperti ini adalah nama siswa kedua, berikut dikasih password. Nah, password ini itu akan dimasukkan ke hasil save dari setiap halaman. Setiap halaman akan disimpan ke file PDF, dan file PDF-nya itu dikasih password. Passwordnya adalah ini. Masing-masing file itu passwordnya beda, seperti ini ya. Nah, ini kan kalau misalkan dilakukan secara manual dari angka 1 atau nama siswa pertama sampai nama siswa terakhir 200 ya, sampai nomor siswa 200, itu kan butuh waktu yang sangat lama. Kalau dikerjakan itu akan membosankan. Pakai cara ini saja ya. Contoh yang secara manual gini. Jadi ini adalah data siswa ke-1. Saya simpan menggunakan tipe PDF, save as ya. Save as ke PDF seperti ini, PDF. Terus kemudian dikasih namanya yang ini. Saya copy, saya pastekan ke sini. Terus kemudian dikasih passwordnya ini. Cara mengasih password di file PDF yang tersimpan adalah di menu option, terus encrypt, terus OK, nanti muncul masukkan password. Nah, ini. Jadi nanti setiap file PDF dikasih passwordnya adalah yang ada di sini ya, yang ada di sini. Kalau sudah OK, kalau sudah save. Nah, seperti itu, pekerjaannya seperti itu. Tapi ini diulang sebanyak 200 kali. Sampai mungkin ribuan kali juga bisa ya. Dan contoh hasil filenya adalah seperti ini. Ketika dibuka, minta password. Ketika passwordnya dimasukkan, lalu bisa terbuka. Oke, seperti itu ya. Jadi pekerjaannya seperti itu. Pekerjaannya ringan, cuma akan diulang secara terus-menerus sampai ratusan atau ribuan kali. Kayak seperti itu ya. Nah, kita menggunakan aplikasi yang namanya Automatic Mouse and Keyboard. Jadi kita akan merekam semua pergerakan dari mouse dan keyboard yang kita punya. Sehingga nanti pekerjaan bisa di-repeat atau bisa diulang sebanyak yang kita mau. Misalkan 200 ya berarti repeatnya 200 kayak gitu ya. Nah, caranya atau langkah-langkahnya adalah pertama, mendownload dan menginstal aplikasinya dulu ya. Aplikasinya namanya adalah Automatic Mouse and Keyboard. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, link downloadnya. Terus kemudian buka semua file yang akan dikerjakan, terus posisikan yang mudah diingat. Misalkan ini kan ada dua file ini yang dibutuhkan. Jadi ini adalah dokumen yang akan disimpan ke file PDF. Terus dokumen satunya ini adalah file bantu untuk memunculkan atau menampilkan nanti yang akan diisi nama filenya dan passwordnya di sini. Jadi ketika nanti saya klik seperti ini file kedua, ini file ketiga, file keempat, dan seterusnya nih.
sampai nanti yang ke 200 kayak gitu ya. Jadi ini file bantu saja, sehingga nanti nggak perlu ngetik manual ya, kayak seperti itu. Jadi dibuka semuanya filenya. Terus kemudian kerjakan job secara manual dulu. Tadi saya sudah mencoba ya, untuk job pertama itu fungsinya adalah untuk menyimpan lokasi simpan, sehingga nanti ketika direcode akan sama masuknya ke folder ini. Terus kemudian silakan rekam job dengan aplikasi, pastikan tidak ada langkah yang salah kayak. Jadi sekarang saya posisikan dulu setiap filenya. Misalkan ini yang mail message-nya saya taruh di sini, terus yang ini saya taruh ke sini ya. Nah, sini. Terus ini di sini. Oke. Posisikan supaya pas ya, supaya mudah diingat. Oke, seperti itu. Terus kemudian rekam job. Oke, sekarang saya coba rekam untuk data yang kedua, berarti ya, data yang kedua ya. Oke, saya rekam seperti ini. Jadi di sini di dalam aplikasi ada tombol record ya. Di sini pastikan untuk jobnya belum ada yang atau masih kosong. Kalau misalkan di sini sudah ada job sebelumnya, silakan dihapus saja dulu. Sekarang saya record. Nanti langkahnya adalah klik tombol yang ini, seperti ini. Terus kemudian save as. Save as itu pakai tombol F12 di keyboard bisa ya. Di sini seperti ini bisa, atau bisa juga file save as. Nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya biasanya pakai F12, sehingga nanti terekam di aplikasinya F12, pencet F12. Terus nanti mengganti tipenya seperti ini, mengganti tipe. Terus kemudian menamai filenya dengan nama seperti ini. Ini diklik dulu. Nah, naik seperti ini. Namanya adalah ini. Saya paste ke sini. Terus option, terus encrypt dicentang. Oke, terus passwordnya adalah yang ini. Baru save. Kayak gitu ya. Itu adalah langkah-langkah lengkapnya. Oke, sekarang saya rekam mulai dari record kedua. Oke, record kedua ya. Ini satu, oke, udah pas. Kita coba rekam. Saya klik record. Nah, saya klik di sembarang dulu di sini. Saya klik tanda panah atau next 1. Nah, jadi angka 2. Terus di sini juga diganti menjadi 2. Nah, seperti ini. Kemudian di Word saya klik lagi. Terus saya save as, pencet F12. Nah, seperti ini. Terus kemudian ganti tipe file. Oke. Terus masukkan nama file di sini. Saya copy, saya pastekan ke sini. Paste ya. Oke. Terus kemudian saya klik option. Saya centang encrypt. Kalau sudah oke, terus saya masukkan passwordnya. Saya kopikan dari file Excel. Copy, pastekan ke sini dan ke sini. Kalau sudah oke, terus save. Kalau sudah, di sini di bagian bawah ada stop Alt F2. Diklik. Alt F2 ya. Nah, oke, muncul hasilnya seperti ini. Ini ada lengthnya atau apa namanya, lamanya itu adalah 56 detik. Terus di sini ada mouse eventnya ada 2900, ada number of keyboard event ada 30. Oke, kita oke dulu ya, Nah, ini berarti sudah merekam. Tapi rekaman ini itu lambat. Lambat itu kalau di play atau kita coba jalankan nanti gerakannya lambat sesuai dengan tadi yang kita rekam ya. Jadi setelah merekam, silakan boleh menjalankan hasil rekaman satu kali untuk memastikan jalan dengan benar. Kalau misalkan teman-teman mau penasaran hasilnya seperti apa, apakah sesuai apa enggak, nah, tinggal di play saja, Posisinya di sini repeat one ya. Kita play, terus kita lepas mouse dan keyboardnya. Jangan dipencet apapun ketika nanti otomatis mouse dan keyboardnya bekerja ya. Saya coba play. Ini saya lepas mouse dan keyboardnya. Ini keyboard akan mengarahkan ke sini sendiri. Ini saya lepas ya, saya lepas keyboardnya, saya lepas mouse-nya juga. Nanti mouse akan bergerak ke sini. Nah, di sini. Nah, ini kan akan mengklik tanda panah ke atas. Ini berarti posisi ketiga. Terus kemudian akan masuk ke save as, yaitu dengan tombol F12. Nah, seperti itu muncul secara otomatis. Ini saya tidak menggerakkan mouse dan tidak memencet di keyboard. Ini jalan secara otomatis. Ya. Seperti ini, terus kemudian file name-nya dikopikan dari file Excel, ini seperti ini. Ini secara otomatis ya, saya nggak megang mouse ini. Tapi ini gerakannya lambat, sesuai dengan tadi yang kita rekam. Gerakannya lambat seperti ini. Jadi sesuai dengan
detikannya ya. Jadi tadi ada 56 detik. Ini tinggal melangkah ke pemberian password. Nah, passwordnya di copy dari sini. Dikopikan, nanti otomatis akan masuk ke form password. Nah, seperti ini, paste, dan di sini juga otomatis muncul. Nah, ini semua berjalan secara otomatis dari depan sampai akhir secara otomatis, kayak secara otomatis dengan detikan atau waktu yang sama dengan yang tadi, yaitu 50 detik ya, 50 detik. Oke, ini sudah. Nah, berhenti kan? Ini berhenti. Artinya sampai ke data ketiga ini selesai, itu sudah selesai, sudah benar ya. Kita lihat di foldernya di sini. Nah, ini kan ada passwordnya. Kita coba masukkan passwordnya yang ini. Apakah bisa terbuka? Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, data siswa ketiga ini desa ketiga. Oke, berarti sudah sesuai ya. Oke, sudah berjalan dengan benar. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya adalah setelah menjalankan, edit hasil rekodnya, terus hapus yang tidak penting, terus percepat delay. Jadi ketika tadi kita play, itu kan lambat banget, karena memang rekaman sebelumnya kan kita gerakannya lambat, supaya tepat posisinya nggak salah ya. Nah, sekarang kita percepat, supaya nanti pekerjaannya lebih cepat selesai. Nah, caranya tinggal di bagian automatic mouse and keyboard ini, diklik hasil rekaman tadi, terus kemudian double klik. Nah, seperti ini. Nanti muncul tombol record and edit record. Pilih yang edit record. Nah, nanti di sini ada ini ada baris-baris ini. Nah, ini kan sampai banyak ini. Ini adalah semua pergerakan mouse dan keyboard yang kita lakukan tadi. Sampai totalnya ada 5.800 ya ini ya. Nah, kita coba hapus yang tidak penting. Kalau yang penting menurut saya ini adalah yang ini. Yang merah-merah ini. Merah itu adalah mouse event yang ketika diklik dan dilepas ya. Terus ada tombol misalkan F12 atau Ctrl S atau mungkin apa ini? Copy ya. Lah ini juga sama merah, ada yang biru juga, merah ini. Nah, yang warnanya merah dan biru ini yang penting-penting. Ini jangan sampai dihapus. Ini dihapus. Nanti kalau dihapus ini berarti nanti ada langkah yang hilang atau tidak bekerja. Nah, berarti itu ya, ini biru, ini biru. Ini jangan dihapus. Yang dihapus adalah yang hijau-hijau aja ini, hijau-hijau. Yang hijau-hijau ini terlalu panjang, ini jaraknya, ini di delete aja, nggak apa-apa ya. Kita coba ya. Ini yang bawah. Nah, merahnya di sini ya. Saya hapus dari sini saja ke bawah. Ini kan hijau semua nih, jadi nggak perlu ini, nggak penting. Saya hapus, di blok, terus kemudian delete event. Nah, seperti itu. Nanti disisain sedikit aja, disisain sedikit. Ini atasnya juga sama, disisain sedikit seperti ini sampai merah lagi ya, atau yang biru. Nah, kita posisikan supaya yang hijau-hijau aja ya, yang di delete ya. Nah, ini merah. Posisikan sampai di sini aja ya, jangan terlalu dekat dengan ini. Oke, ini kita lihat lagi, kita ulang. Barangkali ada yang salah. Oke. Kalau sudah di delete. Nah, ini di sini untuk delay juga di sini bisa diedit. Misalkan di sini 900 ya, ini kelamaan. Diganti 500 nggak apa-apa. Ini millisecond ya, millisecond artinya 1 detiknya itu 1000. Ini berarti kalau 500 adalah setengah detik artinya. Untuk atasnya silakan di delete lagi yang hijau-hijau. Ini saya delete semuanya ya, yang hijau-hijau ya. Yang ada delay-delaynya yang ini dikit-dikit. Kita hapus. Saya hapus semua sampai yang ke atas. Oke, ini saya sudah mengedit, sudah menghapus beberapa di sini job atau beberapa langkah yang tidak penting. Ini saya sisain sedikit-sedikit ya, setiap langkah. Ini merah, sisain sedikit. Ini hijau, sisain sedikit ya. Ini. Terus mau ngedit delay satu-satu yang ini juga nggak apa-apa, silakan diedit. Ini misalkan delaynya 960 dikurang jadi 500 nggak apa-apa. Atau biarin aja nggak masalah, nggak apa-apa ya. Ini saya biarin aja. Terus ini saya delete yang nggak penting ya. Yang nggak penting itu berarti yang ada hijau ini, posisinya ini banyak. Kalau banyak silakan dihapus saja. Misalkan ini dari sini sampai sini dihapus. Ini nggak penting ini ya. Jadi yang penting adalah yang warna biru dan warna merah, itu yang penting. Kalau sudah oke. Terus kalau sudah,
pastikan di bagian ini, di bagian play speed sama delay after step ini diedit juga. Untuk delay saya biasanya edit ke 200. Terus play speednya ini pastikan kita naikkan, jangan 100 ya, tapi naikkan menjadi 200 atau 300. Nggak masalah ya, 300 pun nggak apa-apa. Artinya nanti kecepatannya menjadi 300 kali lipat, 300% ya, 300% lipat. Nah, seperti ini. Mau dinaikkan lagi, nggak apa-apa, silahkan. Nanti setelah dinaikkan, kita coba lagi ya, nanti pekerjaannya lancar apa enggak. Kalau sudah oke, ini delaynya sudah 200 ya, oke. Nah, ini berarti job yang ini tadi sudah kita edit delaynya, edit yang nggak penting, nanti menjadi cuma sebentar ya. Oke, sekarang coba ya. Ini tadi siswa ketiga, ini siswa ketiga. Oke, sekarang saya coba untuk satu langkah siswa keempat. Butuh berapa detik atau berapa waktu untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Kita play. Nah, seperti ini. Kita lihat. Oke. Ini bekerja sendiri ya, dan ini cepat. Oke, seperti ini. Nah, ini kan cepat. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke. Nah, kalau misalkan dirasa kok kurang cepat, atau kurang langkah-langkahnya kurang cepat, bisa dipercepat lagi di sini bagian play speed-nya. Nah, di sini. Ini nggak sampai setengah menit sudah selesai. 400 saja coba ya. Kita play lagi untuk data ke-5. Play. Oke, kita lihat 5, ini save as, ini PDF, ini nama filenya, terus kemudian ini adalah passwordnya. Nah, ini kan di sini, ini nggak normal ini, passwordnya nggak kerekam. Berarti kalau 400 terlalu cepat. Nah, setelah itu, setelah tadi settingannya sudah pas, dirasa sudah pas, tidak ada yang error, kita coba jalankan ke repeat. Nah, repeatnya itu sejumlah dari ini ya. Tadi kan saya punya data 200, sudah selesai 4, berarti kurangnya adalah 196. Maka di sini di bagian repeat adalah 196 kayak gitu. Sehingga nanti selesai sampai data ke 200. Kayak seperti itu. Jadi repeatnya diulang sampai 196 kali. Jadi nanti pekerjaan yang tadi dilakukan sebanyak ini. Kita coba ya, kita jalankan ya. Jadi setelah mengedit, terus kemudian hapus yang tidak penting, percepat delay, jalankan hasil editan, pastikan berjalan benar, terus simpan dulu boleh ya, disimpan. Terus jalankan dengan repeat sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini saya simpan ke save PDF. Nah, sehingga nanti bisa dibuka lagi di hari berikutnya. Kalau sudah save, terus jalankan dengan repeat sesuai kebutuhan. Repeatnya adalah 196. Oke, sekarang saya jalankan sampai ke data terakhir. Apakah sudah berjalan dengan normal? Oke, ini untuk pekerjaan sudah saya edit. Tadi ada yang error. Saya record ulang sampai akhir. Dan ini sudah jalan, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tombol atau klik yang dikerjakan juga sesuai. Dan hasilnya adalah seperti ini. Sampai ini data ke-6 ya. Nah, sekarang saya play untuk semua data, yaitu dari 1 sampai dari 7 ya, dari 7 sampai 200. Ini kita perlihatkan hasilnya ya, supaya nanti kelihatan di sini. Saya play, berarti ini sudah 6, berarti kurangnya adalah supaya 200, 194. Oke, kita coba play ya. Dan seperti ini hasilnya, sudah selesai sampai data ke 200. Di hasilnya di sini, nah ini dari 1001, 1002, 1003 dan seterusnya sampai terakhirnya adalah 1200 ya, nama siswa ke 200 seperti itu. Jadi cukup mudah ya, jadi mudah settingannya dan tidak memakan tenaga yang banyak ya, sehingga untuk pekerjaan ini lebih ringan. Oke, seperti itu saja untuk tutorialnya, yaitu untuk merekam keyboard dan mouse secara otomatis untuk mengerjakan sebuah job atau pekerjaan yang terus berulang sebanyak ratusan atau mungkin ribuan kali. Seperti itu saja. Jika ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.